Saya tambahkan sedikit lagi, ada satu kisah yang Al-Fakir baca, pernah dan beberapa kali saya ulang, tapi ini insya Allah kisah menginspirasi kita. Ini kisah dari kitab Tadhkiratul Aulia, menceritakan salah satu wali min auliyaillah namanya Syekh Abu Sa'id bin Abil Khair. Syekh Abu Sa'id bin Abil Khair ini wali min ahlil kasyaf. Terus dia juga punya kelebihan khitabul jamadat wal hayawanat. Jadi hijabnya dibuka untuk bisa berbicara dengan al-jamadat, dengan hewan-hewan. Ini mau kedatangan santri baru. Kepingin nyantri kepada beliau. Si santri ini apa istilahnya, keminter, baru mondok sudah keminter kepada gurunya. Ya Syekh, saya mau mondok, saya mau belajar sama engkau, tapi kasih tahu dulu saya, apa haknya guru, apa haknya murid, apa kewajiban guru, apa kewajiban murid. Sudah ditantang ini, guru sudah belum belajar sudah ditantang gitu. Padahal dikatakan al-akhlaq atau al-adab fawqal ilm. Ta'allamul adab qabla ta'allumil ilm. Belajarlah adab dulu sebelum belajar ilmu. Didiamkan sama Syekh Abu Sa'id Abul Khair, didiamkan, gak dijawab. Karena kadang-kadang pendiaman itu mimbabit ta'lim, mimbabit tarbiyah. Ada saatnya mendidik itu nggak harus dengan lisan, didiamkan itu mendidik. Bahkan al-kummal al-auliya, beberapa wali-wali yang besar itu mendidiknya bin nadhrah, termasuk Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Sejaf Sahibul Gresik, itu beliau terkenal ahlun nadhrah. Didiknya orang dia dengan pandangannya saja, didik, dilihat, terus ada perubahan kepada yang dilihat. Didiamkan ini orang, gak dijak ngomong. Besoknya tiba-tiba Syekh Abu Sa'id Abul Khair ini nitip barang, ya walad, tolong kirimkan ini ke kota sini, luar kota, ke rumah ini, rumahnya ini. Marhaba ya Syekh. Dia kan sudah kepingin jadi murid, kepingin dianggap jadi murid. Syekh Abu Sa'id ada urusan lain. Berangkat sini murid, sampai ke lokasi itu jarak dulu kan jauh, perjalanan mesti nginep. Sampai di lokasi sore menjelang malam, ternyata orang tua yang dituju ini nggak ada di rumahnya, tapi ada anak-anaknya. Ada anak-anaknya, namanya tamu dari jauh, sudah adatnya di situ, sudah diajari, dididik orang tuanya, tamu dimuliakan, diinapkan. Diterima di rumah itu, menginap, disiapkan tempatnya, ruangannya untuk menginap, sampai besok biar ketemu sama yang mau dikasih amanat ini tadi. Namanya murid, namanya santri, masih golbing, belum fokus cara berpikirnya. Di rumahnya orang pikirannya macam-macam, melantur ke sana kemari. Kebetulan anak-anaknya ini sudah mulai usia dewasa, ada yang perempuan juga di situ, tapi di dalam. Pas kedatangan pikiran yang nggak benar, terlintas pikirannya untuk bermaksiat. Yang tadi ngaku santri ke Imam Abu Sa'id Abul Khair ini terlintas pikiran mau bermaksiat. Melangkah dia sudah, melangkah mau melakukan kemaksiatan di rumah orang ini tadi. Tiba-tiba dia melihat Imam Abu Sa'id Abul Khair di sampingnya. Tiba-tiba melihat Imam Abu Sa'id Abul Khair di sampingnya, marah kepada dia dengan wajah marah, memerintahkannya untuk pulang. Balik kau sekarang. Kaget dia. Kaget, anaknya dipanggil, barang dititipkan, dia pamit pulang. Pamit pulang, nyampe ke rumahnya gurunya tadi, Imam Abu Sa'id Abul Khair. Begitu nyampe di rumahnya Imam Abu Sa'id Abul Khair, Imam Abu Sa'id Abul Khair langsung ngomong ke murid ini, tugasnya murid adalah melaksanakan perintahnya guru. Tugasnya guru mengawasi murid setiap saat. Ya. Tugasnya murid sam'an wa ta'ah. Tugasnya guru akan selalu mengawasi kita setiap saat. Jadi jangan nuntut, jangan minteri ke guru. Yang penting tugas kita laksanakan. Utruk munaka in aradta
munana fa idza qadaita huguguna ya mudda'i ayantana fil kainati ayana. Kalau kau nanti sudah tunaikan tugasmu, wahai orang yang mengaku cinta kepada kami, kepada guru-guru kita ke atas semua, ayantana fil kainati ayana. Kalian akan menyaksikan dan melihat langsung kebesaran derajat seorang guru yang nyambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Tunaikan dengan maksimal, insya Allah guru kita nggak akan pernah melalaikan kita. Banyak ini, kalau mau tak kulik satu persatu mungkin sudah punya pengalaman pribadi dengan gurunya. Banyak, pasti ada pengalaman tertentu. Pasti pada saat-saat tertentu, polanya pas sumpek ya, gantian duit hutang, toh. Kebiasaannya mimpi Sayyidil Walid. Dinasihati begini. Itu tanda bahwa guru itu hirotus syah ini tinggi sekali. Tidak mau ngelihat santri ini kadang remuk, hancur, terpuruk, tidak mau. Apalagi sampai berpaling hati kadang tidak mau. Dituntun, didatangi. Tapi ya tergantung si murid. Kalau murid irtibat qalbinya kuat, ya insya Allah akan tetap diperhatikan. Kadang dikatakan dalam kitab Al-Anwar Al-Qudusiyah, sebagian aulia itu mereka itu saking tawaduknya beberapa jenis aulia, ketika menterbiah muridnya yang sudah dia di alam barzah, dia sudah meninggal, masih punya murid, menterbiah si murid ini, dia bertajassum dengan wajah aulia di zamannya. Jadi enggak menggunakan wajah asli syekhnya, tapi muncul dengan wajah aulia yang hidup di zamannya, seakan-akan datang di mimpinya memberi nasihat. Tapi bukan orang itu, padahal gurunya sendiri. Jadi wajahnya berubah dengan wajah aulia di zamannya. Saking tawaduknya gurunya. Ada yang jenis-jenis seperti itu. Ya, ini salah satu hal-hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana adab kita sebagai murid dan bagaimana kita memposisikan guru. Jangan sampai kita bersuudzon, apalagi sampai kita kurang ajar kepada guru kita. Waliyadzubillah, ilmu kita ini, ya Allah, apa sih ilmu? Gak ada ilmu kita ini. Ilmu kita ini wis gak ada. Mau sombong tambah hancur nanti. Yang sekelas para malaikat aja masih ngaku subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, apalagi kita. Wis dulu gak ngaji, saiki lali. Ngaku-ngaku pinter kadang kita ini. Padahal ilmu kita ini kalau naudzubillah kita jatuh aja kebentur, pikun, lali wis. Yang katanya alim, hafal kitab segala macam bisa lupa semua. Ilmu kita ini semata-mata dalam genggamannya Allah. Innallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Kita ini dalam liputan ilmunya Allah. Pas dikasih ya ilmu, ada ilmunya, pas dicabut lagi ya hilang lagi. Gak punya kuasa apa-apa atas ilmu kita. Terus tambahan lagi dari kisahnya Syekh Abu Sa'id Abdul Khair ini, si murid ini akhirnya diangkat murid sama Syekh Abu Sa'id Abdul Khair, diangkat murid. Terus sudah diijazah, sudah diilbas, terus lulus, punya ijazah, telah lulus dari Ponpes Ihya Sunnah, ya pulang ngajar, jadi ulama, jadi pembesar di wilayahnya. Sewaktu-waktu namanya murid ya kangen dengan gurunya, tapi mau tampil, ya wajar lah, pengen ngambil hatinya guru, pengen menunjukkan saya sudah berprestasi guru, saya sudah jadi ulama, saya jadi orang hebat, saya pengen ngambil hatinya guru, tampil dengan pakaian kebesarannya, dengan kealimannya. Datang si murid ini dengan jubahnya, dengan pakaian sufinya, bil imamahnya, semua di jalan. Haibah, karena dia punya sanad tinggi ke gurunya wali. Di tengah jalan kelihatan anjing. Dihadang anjing ini, si muridnya. Anjing. Takut dia. Waduh, anjing ini digigit, bahaya ini. Si anjing ini tambah mendekat. Dia ngambil kayu. Semakin dekat dipukul anjingin kakinya. Sampai cedera anjing ini. Setelah cedera, merengek-merengek si anjing ini. Kasihan akhirnya dia. Ya Allah, kenapa aku pukul? Dia cuma bisa aku hindari, kenapa aku pukul gitu. Gelo ini si murid ini. Akhirnya dibawalah itu anjing, mau diniat untuk diobati, sampai ke rumah gurunya. Ketemu di rumahnya Imam Abu Sa'id Abdul Khair. Sampai di rumah gurunya kaget. Kenapa kau bawa anjing ke sini? Iya guru, tadi saya di jalan mau digigit sama anjing ini saya pukul, kakinya cedera.
Di Imam Abu Sa'id Abul Khair. Anjing ini kan merintis terus. Dilihat sama Imam Abu Sa'id Abul Khair. Setelah diam, taruh anjing itu. Kau berbohong kepadaku. Kata Imam Abu Sa'id Abul Khair, kau berbohong kepadaku. Ini gurunya. Karena Imam Abu Sa'id Abul Khair ini dia termasuk punya kelebihan bisa mendengar khitabnya hayawanat. Anjing ini berkata kepadaku bahwa dia tadi ketika melihatmu dia takjub dengan orang-orang yang berpenampilan ketakwaan seperti itu. Tapi sekarang dia menangis karena tertipu dengan tampilanmu. Bahkan dia berkata kepadaku, cabutlah ijazahnya, cabutlah khirqahnya. Karena aku saja yang hewan tertipu dengan tampilannya, apalagi manusia yang lain. Dia bisa menyesatkan banyak orang. Aku yang hewan, aku husnudon, aku ingin mendekat bertabarruk kepadanya. Tapi aku dipukul. Aku yang hewan tertipu, apalagi manusia yang lain bisa banyak lebih tertipu dengan dirinya. Ini anjing mengeluh ke Imam Abu Sa'id Abul Khair. Dimarahin si santri. Nangis ini santri, takut, ketakutan sekali. Ancamannya dicabut khirqah, dicabut ijazah, naudzubillah. Yaitu tadi santri mambu. Santri mambu ini paling berbahaya kata Imam Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Seorang murid yang ada sedikit saja i'tirad kepada gurunya, itu meskipun aulia zaman nih semua mau membantu dia, jarak kepada dia, tidak akan bisa. Kena ukubahnya, ukuk kepada gurunya, kecuali gurunya meridhoi. Kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Jadi si murid ini akhirnya tadi ketakutan, istitab kepada gurunya langsung. Akhirnya si murid ini mengobati anjing itu sampai sembuh. Yang sudah jadi ulama besar demi istitabnya dan kembali ke jalur gurunya, gak sekedar tampilan, melepas kebesarannya untuk mengobati anjing. Ya, ini mungkin kisah yang bisa kita ambil hikmah karena kita ini semua santri. Mazil taliban, mazil tu taliban. Kita semua ini tetap santri sampai kapanpun tetap santri, dan semoga sanad keilmuan kita nyambung terus sampai ke anak-anak kita semua yang disulbi kita semua, anak turun kita ke bawah semua nyambung terus, dan kita diakui murid oleh guru-guru kita nyambung sampai kepada Sayyidina Nabi Muhammad SAW.